Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita bisa berkumpul lagi ya di forum Soul Power Grand Cop. Lama nggak ada yel-yelnya ya. Ini meskipun sedikit suaranya harus kenceng ini ya. Soul Power Grand Cop masih lemes, masih lemes. Belum bangun ini. Sekali lagi ya, harus mengalahkan semangatnya saudara-saudara kita di Palestina. Soul Power Grand Cop. Alhamdulillah. Mohon maaf materi yang saya pakai ini materi yang biasa saya pakai ngisi di forumnya pengusaha ya. Tapi kita di sini semua insya Allah pengusaha. Bener apa enggak? Harapan kita semuanya jadi pengusaha. Karena manusia itu ditakdirkan sebagai pengusaha, dilahirkan sebagai pengusaha, berusaha untuk mempertahankan hidup, berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selalu berusaha untuk mencapai surganya Allah. Jadi posisi apapun kita sekarang, mindsetnya harus dirubah. Bukan mindset sebagai karyawan lagi. Mindsetnya teman-teman harus dirubah sebagai pengusaha. Kenapa seperti itu? Karena pengusaha ini akan di segala posisi apapun, dia akan keluar solusi-solusi dari situ. Tapi kalau yang ditanamkan mindset sebagai karyawan, mentok nanti. Jadi yang diminta selalu solusi dari atas, solusi dari atas. Padahal teman-teman di sini diciptakan oleh Allah dengan kelebihan akal dan pikiran. Benar enggak? Kelebihan akal dan pikiran itu harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Paham ya? Jadi rubah mindsetnya, jangan jadi mindset karyawan. Mindsetnya harus sebagai pengusaha. Skip ya. Nah, mungkin ini teman-teman yang belum paham Grand ya. Ada yang masih baru di Grand? Banyak juga ya. Banyak juga ya. Eh Grand kita mulai dari 2001 ya. 2001 dari lokasi ini di sini nih. Cuma satu petak 1 kali 1 meter. Jadi nyewa. Ada yang tahu tempatnya ini di mana? Oh, depan Unmu ya. Dengan sewa 1,1 meter di sini, alhamdulillah 2002 sudah bisa di sini. Nah, ini lokasinya banjir ya. Ini fotonya Pak Eko kalau nggak salah ya. Ya, fotonya Pak Eko. Ini sepedanya siapa Pak Eko? Ini posisinya banjir ini 2002 di depan SMA 2. 2010 kita udah mulai pindah di lokasi yang sekarang. Mak dulu masih di 2 lantai tapi lantai atas ini masih belum kafe 2010. Posisinya masih gudang lantai atas. 2012 ini apotik di sebelah sini. 2014 ini kita mulai bangun yang sisi kiri ya yang sekarang ditempatin Oppo ya. Nah, 2015 akhir kita udah mulai bangun untuk kafe. Jadi 2016 kita baru opening kafe. Ringan kalau nggak salah 2019 ya. 2019. Nah, 2019 barengan itu ada beberapa lini baru, Grand Amani, terus angkringan, Misop ya. Misop itu 2019 kalau nggak salah ya. Sama Ambulu itu first sale waktu itu 2018 kalau nggak salah. Dan insya Allah kita terus berkembang ya. Insya Allah kita terus berusaha untuk berkembang. Nah, materi kita hari ini solusi bebas utang, terutama utang riba. Nah, ini saya tetap pakai nama pengusaha ya.
Jadi bukan eh, personal lagi. Karena saya nganggap semuanya di sini teman-teman adalah pengusaha. Jadi nanti yang akan banyak muncul bahasa-bahasa tentang pengusaha ya. Siap? Siap jadi pengusaha? Nah, siap. Harus terus belajar. Jadi tanamkan mindset teman-teman di sini di Grand belajar. Belajar untuk nanti kalaupun tidak di Grand lagi, teman-teman bisa berusaha sendiri. Siap ya? Kesalahan fatal pengusaha yang berkaitan dengan utang. Yang pertama, membayar kepastian dengan ketidakpastian. Utang itu pasti harus dibayar. Nominalnya sudah pasti. Tapi untuk bayar utang kira-kira pasti atau enggak? Belum pasti kan? Jadi teman-teman minjam dari bank, minjem dari leasing, sudah pasti ada nominalnya yang harus dibayarkan tiap bulan berapa. Dan ada nominal bunga yang harus dibayarkan, denda keterlambatan. Bener, pasti ada seperti itu ya. Tapi penghasilan teman-teman bulanan pasti enggak? Belum pasti. Kadang kalau kita yang eh, pure pengusaha, untuk memastikan pendapatan kita tiap bulan belum bisa. Bulan ini misalnya utang kita 2 juta, pendapatan kita mau 3 juta, 4 juta, belum tentu. Ada kalanya masa eh, kayak pas pandemi kemarin. Tiba-tiba datang pandemi, siapa yang nyangka waktu pandemi? 2020 ya pandemi itu ya. 2020 awal, bulan Februari kita masih ada forum waktu itu di Pati, Pati Jawa Tengah ya Bun ya. Forumnya MTR waktu itu. Ada forum di Pati Jawa Tengah, pulang mampir ke Solo. Di Solo lihat TV ada berita suspek pertama kalau nggak salah itu ya. Ada yang eh, meninggal karena COVID di Solo. Jadi saat itu langsung diberitakan Solo lockdown. Kita posisi baru booking kamar, baru masuk kamar di Solo setelah forum itu karena mau silaturahmi dengan sahabat di Solo untuk bahas masalah utang juga, masalah dakwah. Nah, baru masuk kamar dapat berita lockdown. Pagi-pagi udah besok kita harus sudah keluar Solo. Kalau enggak akan susah kita keluar dari Solo. Nah, situasi seperti itu kan kita nggak bisa tebak, termasuk dalam bisnis, termasuk dalam kehidupan teman-teman semua. Jadi eh, sesuatu yang pasti tidak akan ada kepastian tentang pendapatan kita, tentang situasi ke depan seperti apa. Nah, waktu pandemi kan kerasa banget itu, bisnis tumbang semua. Teman-teman pengusaha pada minta restrukturisasi utang karena rata-rata semuanya mati. Yang kotanya ada lockdown pasti tidak akan bisa bergerak bisnisnya. Seperti itu. Jadi sesuatu yang sudah pasti kita bayar dengan ketidakpastian. Yang kedua, di luar kapasitasnya. Ada yang tahu gimana kok bisa dibilang di luar kapasitasnya? Oke, betul. Ada lagi? Seorang pengusaha memulai bisnis pasti dari nol. Atau kalaupun dia ada support dari luar, pasti kan eh, tidak langsung besar. Jadi kita seperti tadi memulai bisnis dari 2001, alhamdulillah sampai 2006 kita tidak mengenal namanya perbankan, tidak kenal namanya utang. Jadi semua dari modal sendiri. Di situ kapasitasnya kan kita meningkatnya kan bertahap, naik pelan-pelan, tidak langsung wow ya. Kalau yang sekarang mungkin yang banyak yang flexing-flexing usaha setahun langsung dapat apa Lamborghini ya.
Ya, luar biasa. Itu tapi di akhirnya kan kelihatan banyak yang jatuh tengkurap juga. Nah, kenapa dibilang di luar kapasitasnya? Jadi posisi kita saat memulai usaha kan stepnya pelan-pelan kita naiknya. Waktu kita sudah masuk dengan modal utang, otomatis harapan kita kan langsung meningkatnya 10 kali lipat, 5 kali lipat, atau bahkan langsung 20 kali lipat. Jadi kadang pinginnya kita, nalar manusia ya, dan nafsunya manusia, pasti teman saya bisa dengan omset saya sekarang 1 juta, dia 5 juta, kita mulai bareng-bareng, dia bisa 5 juta, saya bisa, mungkin dengan utangan ini saya bisa langsung naikkan omset 5 juta. Tapi di situ kita belum punya sistem yang kuat untuk kita bergerak di kapasitas yang 5 juta. Paham maksudnya? Jadi dengan kemampuan kita yang cuma untuk ngolah omset 1 juta, kita mau bergerak di pengolah omset 5 juta, ini akan banyak celah-celah di situ. Akan banyak muncul kebocoran-kebocoran di pergerakan yang ini. Karena kita belum siap. Siapnya kita cuma ngolah omset yang cuma 1 juta. Sementara di sini dengan pinjaman dari si Abang, pinjaman dari Pak Le, saya sebut gitu ya, biar nggak nanti di take down nanti YouTube-nya. Jadi pinjaman dari si Abang kita dapat 5 juta, nih harus gede, bisa omsetnya 5 juta. Tidak seperti itu, tidak semudah itu Ferguson ya, nah, itu. Jadi kita mau ngejar ini, kalau sistem kita belum siap, otomatis kita akan melebihin kapasitas bisnis kita yang cuma 1 juta. Berat, akan banyak bolongan-bolongan, akan banyak celah-celah yang bocor di situ nanti. Paham ya? Untuk yang di luar kapasitasnya. Selanjutnya akan mengurangi daya saing bisnis. Teman-teman bergerak di eh, anggap membuka bisnis kuliner deh ya, dengan modal 1 juta. Insya Allah modal 1 juta sekarang bisa ya untuk bergerak kuliner. Begitu dapat pinjaman dari bank, otomatis kan eh, ada sesuatu yang harus kita sisihkan untuk pembayaran bunga, untuk bayar cicilan. Sementara kita dulu dengan modal 1 juta, yang kita pikirkan kan cuma untuk anggap kita bergerak sendiri ya, masih belum ada karyawan ya. Teman-teman bergerak sendiri, otomatis kan yang dipikirkan cuma biaya operasional itu mungkin listrik, mungkin biaya belanja, dan yang dihitung kan cuma tinggal profitnya saja. Tapi begitu ada pinjaman dari si abang, otomatis kan ada biaya lain yang muncul di situ. Biaya bunga, biaya cicilan. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelasin tentang kenapa cicilan itu menjadi akan berat di akhir. Beban-beban ini kan tidak muncul waktu kita tidak ada pinjaman. Teman-teman punya uang 1 juta untuk modal perputaran, otomatis uang itu terus yang muter. Ada profit, sudah bersihkan untuk milik kita, bukan untuk bayar si abang lagi. Paham ya maksudnya ya? Jadi yang akan mengurangi daya saing ini, anggap kompetitor kita tidak punya pinjaman dari abang, dia akan berputar. Prinsip yang saya pakai mulai dulu itu, hampir 90% profit saya masukkan sebagai modal lagi. Jadi perputarannya akan semakin gede, gulungnya semakin cepat. 10% baru untuk privenya. Jadi 90% profit masukin ke modal lagi. Itu kan semakin besar modalnya, akan semakin cepat untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi kalau dari 100%, 10% kita ambil privé, 40% udah kita sisihkan untuk bayar cicilan, otomatis kan tinggal 50% untuk pengembangan usaha. Sementara kompetitor kita 90% dicemplungin semua untuk modal lagi. Kalah cepet kan kita.
Nah, itu pasti akan mengurangi daya saing di bisnis. Yang keempat, gagal fokus dalam hidupnya. Teman-teman kalau yang punya utang, angkat tangan kanan katakan saya, bukan riba aja, utang. Kalau punya utang pasti kepikiran enggak? Kalau punya masalah, yang kepikiran pertama utang atau masalahnya? Utang duluan ya, bukan masalahnya ya. Misalnya teman-teman yang punya bisnis lain selain kerja di Grand, ada waktu ada masalah di bisnis, waktu berbenturan dengan utang, yang kepikiran pertama utangnya atau masalah di bisnisnya? Utang. Bener ya, utang ya. Jadi kita bayangkan gini, silakan tangannya diangkat dua-dua gini. Ini yang kiri utang kita, yang kanan masalah kita. Teman-teman kalau ngelihat masalah utang, masalah di bisnis kita kelihatan nggak? Remeng-remeng ya? Apa remeng-remeng ya? Nggak jelas kan ya? Pasti fokusnya ke sini, fokusnya ke utangnya, bukan ke bisnisnya. Jadi yang akan teman-teman pecahkan pasti utangnya dulu. Padahal kita kalau mau menyelesaikan utang, yang harus selesai di sini dulu. Bisnis kita harus selesai dulu. Bisnis kita harus dapat hasil untuk menyelesaikan utang. Jadi dirubah mindsetnya. Jangan fokus sama utangnya. Utang udah dianggap oke, ini masalah kita, tapi di take out dulu dari pikiran kita. Pikirin bisnisnya dulu. Pikirin masalah intinya kita dulu. Karena kita akan mendapatkan solusi itu dari bisnis kita. Dari kalau dalam situasi teman-teman sebagai karyawan, otomatis kalau yang dipikirin di sini utangnya, tidak mikirin solusi di pekerjaan, kira-kira hasil kerjanya bagus atau enggak? Enggak kan? Enggak maksimal kan? Tapi kalau teman-teman fokusnya udah di pekerjaan, insya Allah eh, kan kita posisinya sebagai perusahaan, sebagai karyawan, otomatis kan ada simbiosis di situ ya. Teman-teman kalau hasilnya baik, otomatis hasil yang didapatkan perusahaan kan juga baik. Begitu juga teman-teman kalau berbisnis, teman-teman berbisnis, kalau fokusnya di sini baik, otomatis kan hasilnya baik. Kalau di sininya jelek, otomatis kita untuk menyelesaikan yang masalah di sini, masalah utang, kira-kira susah atau tambah susah? Tambah susah. Jadi fokusnya di sini, mindsetnya dirubah. Ini di take out dulu ini masalah utang. Jangan dipikirin teman-teman. Tetap nanti akan kita selesaikan, tapi yang diperbaikin dulu bisnis dan pekerjaan kita. Kalau kerjaan kita sudah beres, kerjaan kita bagus, otomatis kan growth semuanya. Bisnis kita growth, pekerjaan teman-teman juga growth, hasilnya pasti akan lebih baik. Nah, ini yang akan untuk menyelesaikan utang. Paham ya? Jadi jangan sampai salah fokus sama utang dulu. Ini pasti ini membuat arus kas kacau balau. Karena nanti ada perhitungannya ini. Eh, kadang yang teman-teman yang di awal sudah membayar kepastian dengan ketidakpastian, sesuatu kan udah pasti nilainya. Oke, udah kita bukukan nih. Kita harus mengeluarkan cicilan berapa tiap bulan. Tapi kalau perputaran kita tidak bagus, kondisi bisnis tidak bagus, otomatis kan sorry, otomatis uang yang kita pakai ini kan uang perputaran, bukan uang profit lagi yang untuk bayar. Paham ya? Jadi saya rada bingung juga ini memposisikan nih. Eh, kalau di basic pengusaha, arus kas ini yang paling penting untuk perputaran kita. Di rumah tangga pun insya Allah hampir sama kayaknya ya. Arus kas di rumah yang pegang istri ya. Ya, betul Bun. Iya. Nah,
Kalau arus kasnya sudah kacau, yang harusnya dari profit itu yang untuk bayar cicilan, sementara karena tidak ada profit, akhirnya uang uang jatah itu yang dipakai untuk bayar cicilan, kan otomatis kebutuhan lainnya akan tertunda. Begitu juga di bisnis. Kalau yang kita pakai uang yang untuk perputaran bukan dari profit yang untuk bayar cicilan, otomatis bisnisnya akan kacau. Otomatis bisnisnya akan istilahnya kalau sekarang mecen-mecen. Apa ya mecen-mecen itu ya? Kelimpungan ya. Paham ya? Lima ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada sekitar 19, tapi kalau dibahas semua, insya Allah nggak selesai sehari itu. Jadi ini sebenarnya materi untuk 4 hari. Ini saya ringkes jadi 1 hari ya. 1 hari. 1,5 jam ini, bukan 2 jam. Nah, ini kita masuk ke gimana riba menghancurkan pengusaha. Ini bukan utang ya, bukan utang aja. Ini ribanya. Kalau utang, eh, insya Allah kalau utang masih diperbolehkan ya sama karena sudah ada hadisnya dan yang penting tidak ada ribanya dan untuk kondisi darurat. Dan bagaimana riba menjadikan teman-teman sebagai budak. Ini kasus ya. Ada penawaran bunga bank murah hanya 1% per bulan. Ada seperti ini ya. Ada ya. Apalagi sekarang pinjol ya. Pinjol itu kalau nggak salah 0,6 kalau nggak 0,3 saya lupa. Per hari ya, bukan per bulan. Oh, wih nemen tiba nggak jadi. Pakai ini aja deh. 1% ya per bulan. Berarti 1 tahun 12%. Nah, ini ada mantan perbankan harusnya. Pak Dedi ini, Pak Dedi pernah kerja di bank ya. Pasti paham hitungan-hitungan ini. Pak Guntur itu juga pernah di bank, pasti paham hitungan-hitungan ini. Untuk skema 1% ini berarti kan 1 tahun 12%. Perhitungannya untuk seorang pengusaha dengan dana yang dipinjam saat diputar dalam bisnis, setiap bulan akan menghasilkan keuntungan minimal 5%. 5% ini saya ambil kita di handphone ya, basicnya pajak. Pajak mintanya kan profit di angka 5% ya. Nah, tapi kalau untuk bisnis-bisnis lain harusnya bisa di atas 5%. Tapi kalau untuk kayak handphone itu kisaran ini, rata-ratanya 5%. Nah, dengan asumsi seperti itu, profit bisnis per bulan kan masih bisa 4% setelah dipotong cicilan 1% ya. Dari sini untung apa untung? Untung ya, kelihatan banget ya untung ya. Masih bisa nyisikan 4% ya keuntungannya ya. Faktanya seperti ini. Pinjaman kita misalnya 100 juta. Profit 5% per bulan berarti 5 juta. Dengan bunga cicilan kita 1 juta, masih ada margin 4 juta. Jadi per bulan bisnis kita masih untung 4 juta. Untung ya. Nah, bener untung ya. Untung ini kalau di sini. Faktanya modal yang teman-teman dapat dari bank setiap bulan akan berkurang karena mengangsur pokoknya. Jadi tidak ada dua sistem yang dipakai perbankan, RK dan angsuran plus pokok. Kalau RK yang teman-teman bayar cuma bunganya saja, seperti hitungan ini. Jadi cuma, sorry sorry, cuma bayar 1 juta per bulan, tapi pokoknya tidak berkurang. Teman-teman pinjam 100 juta, kalau pakai sistem RK, eh, yang kita bayarkan tiap bulan pure 1 juta, tapi 100 jutanya ini tidak berkurang. Ini pernah saya pakai di tahun 2013. 2013 pakai ini utangnya nggak mari-mari tambahan. Nah, tapi yang rata-rata dipakai sekarang kan kayak kur, kayak apapun itu kan pasti langsung motong pokok ya. Motong pokok otomatis fakta yang terjadi bukan 1 juta saja yang kita bayarkan tiap bulan, tapi ada pokok yang diangsur juga. Otomatis kan eh,
modalnya teman-teman juga katut. Misal modal 100 juta dari bank si abang yang kita pinjem, kita punya modal sendiri 100 juta, otomatis kan berkurang juga modalnya karena dipakai ngangsur pokok. Yang kedua, dengan asumsi kita ngambil kita dapat profit 5% per bulan dan selalu tetap, kira-kira selalu tetap enggak? Enggak kan, fluktuatif ya. Maka tiap bulan keuntungan bisnis akan menurun karena modal yang Anda pinjam harus dikembalikan ke bank dalam bentuk angsuran tiap bulan. Paham ya maksudnya? Karena modalnya kita selalu turun tiap bulan. Dari yang 100 juta, anggap angsuran pokoknya 2 juta tiap bulan, berarti kan modal kita tinggal 98 juta. Dengan asumsi profit 5% kan berarti 5% 5 juta dikurangin 3 juta ya. Pokok plus angsuran 3 juta. Berarti kan anggap 105 pertama. Jadi 105 dikurangi 3 juta sisa 102. Begitu juga bulan depannya pasti akan berkurang. Dan ini kalau keuntungan bersih kita tiap bulan 5%. Kalau di bawah 5%, otomatis akan semakin cepat turunnya. Selanjutnya, modal tiap bulan yang berkurang itu sementara cicilan bunga kita tetap terus. Bisa nggak kita minta kurang cicilan ke bank? Nggak bisa ya. Karena kalau kita minta cicilan diturunkan, otomatis waktunya juga akan lebih panjang. Apa istilah restrukturisasi ya? Itu akan diperpanjang lagi. Nah, jika tiap bulan margin fix 5%, yakin bisa 5%? Enggak, pasti akan fluktuatif. Ini pengalaman pribadi ya. Di kisaran bulan ke-24 sampai 27, penghasilan akan minus. Karena pemasukan pasti akan lebih kecil dari bunga yang dibayarkan. Dan kenapa pengusaha itu hampir setiap tahun pasti melakukan top up? Pak Deddy pasti paham nih. Nasabahnya pasti sering top up ya Pak ya. Kalau sudah terjerumus masuk ke utang, tiap tahun pasti top up. Saya tiap tahun pertama kena bank 2006, tiap tahun ngajak Butia ke notaris. Bukan tanda tangan beli rumah, tanda tangan top up utang. Dari 2006 sampai 2016. Hampir setiap tahun itu pasti top up. Karena ini di bulan ke-24 atau 27 atau bahkan kalau keuntungannya kita dari target awal di bawah 5%, misal targetnya 5%, keuntungan kita ternyata tidak sampai 5%, misal 3%, itu pasti berkurangnya modal itu akan lebih cepat lagi. Tidak, beberapa kali itu tidak sampai di tahun kedua. Saya yang paling sering merasakan itu di bulan ke-12 sampai bulan ke-15. Itu pasti merasakan ini butuh disuntik, ini butuh disuntik. Ya itu tadi, karena fokusnya kita bukan sama masalah. Padahal kalau kita mau menyelesaikan masalah di bisnis, kita tidak fokus menyelesaikan masalah ini dengan utang, insya Allah bisa jalan. Jadi pasti merasakan seperti ini, keinginan untuk top up karena modalnya kepake. Nah, setelah bulan tersebut, modal pribadi akan ikut tergerus untuk bayar bunga tiap bulan. Jadi teman-teman mulai dengan 100 juta, dapat pinjaman 100 juta, di bulan-bulan ini dari 100 juta pinjaman bank ini sudah habis. Pokoknya sudah habis karena teman-teman nyicil tiap bulan. Dengan 100 juta biasanya muncul itu kalau di kredit modal kerja itu kalau nggak salah menjadi sekitar totalnya 100 dengan asumsi 15 14%. 14% itu sekitar 140-an. Tinggal ngalikan nanti ya. 115-an juta lah nanti sama bunganya. Tinggal ngalikan. Itu nanti di bulan-bulan ini modalnya teman-teman yang modal sendiri yang 100 juta pribadi bukan yang 100 juta dari si abang ini akan ikut kegerus.
Yang keenam, dan solusi yang muncul pasti top up atau take over. Saya sudah beberapa kali merasakan take over karena dari sini udah mentok, nominalnya dia sudah mentoknya cuma bisa segini, sementara saya butuhnya lebih. Beberapa kali solusinya ya take over dengan bank lain. Nah, top up atau take over ini masalahnya selesai di situ atau enggak? Enggak, karena akan muncul biaya nih di sini. Dengan top up, teman-teman setiap transaksi, setiap pencairan, pasti kan akan muncul biaya-biaya notaris, biaya provisi, biaya administrasi. Nah, itu kan nominalnya juga gede. Jadi akan muncul biaya atas keputusan Anda. Top up ini sama, take over ini sama, akan muncul biaya di situ. Dan akhirnya kalau teman-teman top up, misal dari 100, saya mau top up 150. Yang dihitung kan tambahannya cuma 50-nya. 100-nya kan sudah dipegang tangan dan sudah habis. Bener nggak? 50-nya ini yang cuma tambahan dan 50 itu tidak muncul full. Masih kepotong sama provisi, administrasi, dan seperti itu. Jadi ya kita berharapnya 100 itu kan muncul lagi. Tapi tidak, yang cair ya 50 itu aja. Cuma untuk memperpanjang nafas kehancuran. Bener nggak? Nah ini kita tinggal nunggu bom meledak di bisnis. Mungkin untuk eh, karena saya merasakan sendiri 2006 dari nominal 75 juta kalau nggak salah. Pertama awal itu 75 juta, meningkatnya sampai 2016 itu hampir 12 ya Bun ya. Ya, hampir 12 M. Peningkatannya luar biasa dalam waktu 10 tahun. Dan benar tinggal nunggu bom meledak. Bunga 1% itu hanya dinikmati di bulan pertama. Selanjutnya terserah Anda nikmatin. Oke, masih yakin bunga 1% itu murah? Masih yakin pinjol itu murah? Kelihatannya pinjol murah karena 0, sekian. Tapi per hari ya itu ya. Saya baru tahu kalau per hari malah. Masih mau pinjam bank lagi? Hah? Masih mau enggak? Enggak ya. Koperasi masih mau pinjam? Enggak. Leasing masih mau pinjam? Enggak. KPR sama loh ya. Nanti perhitungannya KPR mungkin lebih murah ya, tapi eh, perlakuannya akan sama nanti di situ. Nah, ini kita ngerubah mindset dulu ya, sebelum kita lari ke solusi. Karena kalau kita langsung lari solusi, mindset kita tidak dirubah, sama aja. Kenapa kita tidak kita nggak ngomong riba, kita ngomong masalah utangnya. Tabiat buruk utang di dunia. Yang pertama, utang itu menjadi candu. Kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Sekali merasakan nikmat semu utang, maka seterusnya orang itu bisa kecanduan sehingga akan sulit lepas dari ketergantungan utang. Ada yang pernah merasakan? Hah? Ada yang pernah merasakan utang sekali terus kepingin utang lagi, utang lagi? Nah, saya merasakan dari 2006 sampai 2016, dari nominal segitu menjadi beratus kali lipat seperti candu utang. Karena tetap yang kita perhatikan solusi atas masalah kita ya utang itu, bukan memperbaiki bisnisnya. Yang kedua, overdosis. Utang akan selalu bertambah dan terus bertambah hingga ia tidak mampu bahkan untuk membayar bunga atau ribanya saja. Ada yang pernah merasakan? Mudah-mudahan jangan.
Insya Allah kita semua di sini dimampukan untuk menyelesaikan utang-utang kita ya. Jadi kalau mindset kita tidak dirubah, yang terjadi akan seperti ini, overdosis. Utang akan selalu bertambah terus. Dan satu saat, satu titik, dia akan tidak mampu untuk menyelesaikannya. Karena sudah di luar kapasitasnya tadi. Kapasitasnya dia cuma dengan omset 1 juta, dikasih omset 5 juta, tidak diperbaikin dengan sistemnya, akhirnya banyak bocornya di situ. Yang ketiga, beban hidup. Utang akan menambah beban hidup akan ditambah pula dengan beban cicilan. Sudah ada yang merasa dibebani hidupnya dengan utang? Ya, kita sama. Dulu, gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Sudah ada yang pernah seperti ini? Hah? Diteleponi kolektor, tidak mau ngangkat, sembunyi. Betul. Saya dulu kalau diteleponin, males ngangkat. Karena ya takut ditagih utang. Tapi kalau sekarang saya malas ditelepon karena ditawarin kredit. Ya, kebalikannya ya. Jadi polanya akan berbeda begitu kita sudah merubah mindset. Nah, ini yang paling bahaya, menjadikan suka berdusta. Utang riba kita sudah berdosa, dengan utang itu kita jadi gampang bohong. Dosanya nambah-nambah kan. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Ini masih banyak lagi tarif biat berhutang di dunia. Ada lagi yang paling kelihatan sekarang menjadikan masalah di keluarga. Betul? Ada yang bunuh diri karena utang. Ada banyak itu di medsos. Eh, Kemarin mahasiswa Semarang ya kalau nggak salah yang masalah pinjol ya bunuh diri dia. Tuh. Jadi banyak banyak case-case karena utang akhirnya menjadi penyebab keretakan rumah tangga, terus menjadi bunuh diri dan sebagainya. Sempat dibahas kalau nggak salah sama Ustadz Chandra penyebab perceraian nomor satu karena masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi. Ekonomi disebabkan karena utang. Jadi sekarang kalau secara nalar eh, orang-orang tua dulu kan jarang berhutang ya. Orang-orang tua dulu saya ingat banget tuh mbah dulu itu di desa hidupnya ya pas-pasan, tapi seneng bahagia, tidak nggak mikiri utang dan sebagainya. Ya Allah. Jadi karena sekarang udah mindsetnya dirubah dengan mindset kapitalisme, liberalisme, otomatis yang masuk itu kalau aku pingin punya sesuatu ini solusinya utang. Padahal kalau orang dulu solusinya apa? Nyimpen dulu mereka, nabung. Dan satu yang harus teman-teman perhatikan, eh, tingkat inflasi saat ini luar biasa. Jadi kalau nabung, kalau ini untuk jangka panjang ya, bukan untuk dalam waktu dekat, untuk solusi jangka panjang. Misal aku pingin punya rumah tahun segini. Solusi yang dipakai bukan nabung uang. Kenapa nabung uang? Kalau nabung uang, teman-teman sekarang nilai 1 juta saat ini, 10 tahun lagi nilai 1 juta, kira-kira udah nggak ada nilainya. 2000 eh, kita ngomong kurban deh ya. 2001 500.000 atau 700.000 sudah dapat kambing. Sekarang harga kambing yang pantas untuk kurban udah 2 juta lebih. 2,5 lah minim ya. 2 juta itu kecil kalau nggak salah sekarang.
2,5. Jadi nilai 750 dulu udah nggak ada harganya sekarang, udah naik 3 kali lipat lebih. Tapi kalau solusi dalam Islam, mata uang Islam kan mulai dulu dinar dirham, emas dan perak. Nah, itu nilainya tidak akan berubah. Dia akan pasti akan di atasnya nilai inflasi. Jadi kalau teman-teman pingin aku punya rumah 5 tahun lagi, yang ditabung jangan uang. 5 tahun lagi nilai uang 1 juta tidak akan sampai 1 juta sudah. Mungkin kalau yang masih ada KPR sekarang satu cicilan sekarang FLBP berapa ya? 900-an kalau nggak salah ya. 950 ya. Tahun ketiga berubah enggak? Oh, fix selama 15 tahun. Kayaknya yang peraturan sekarang berubah ya. Tahun ketiga berubah kalau nggak salah. Kalau nggak salah peraturan yang sekarang untuk FLPP tahun ketiga itu berubah ngikutin suku bunga yang saat ini terjadi. Jadi solusi paling aman itu nabungnya nabung emas. Jadi kemampuannya misalnya sebulan nabung 200.000, 300.000, dikumpulin dulu sampai bisa jadi 1 gram. Jangan beli yang kecil-kecil. Apa namanya Pak itu? Mini gold ya. Mini gold itu harganya rontok gitu. Tapi kalau teman-teman bisa ngekip sampai 3 bulan dirupakan 1 gram, itu nilainya akan bertahan. Jadi solusinya seperti itu. Ini masih banyak ini untuk tabiat burung utang di dunia ya. Lanjutnya, tabiat buruk utang di akhirat. Di dunia sudah, di akhirat ada ininya juga. Eh, Sesuai hadis riwayat Ibnu Majah, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah sebagai pada hari kiamat dalam satu sebagai pencuri. Yang digaris bawain ini ya, berniat tidak mau melunasinya. Beda dengan kalau kita masih belum mampu untuk melunasinya. Tapi kalau ada sebagian orang yang eh, dia sudah sadar dia punya utang, tapi dia mampu melunasinya, tapi tidak mau melunasinya. Kan ada tuh kalau di medsos ya. Jadi posisinya dia berutang, ditagih susah, tapi dia hidupnya hedon, jalan-jalan. Ya, ada ya seperti itu ya. Nah, jadi yang digarisbawahin ini bukan karena tidak mampu, tapi karena berniat tidak mau melunasinya. Maka dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Yang kedua, pahalanya berkurang. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi waktu amal kita dihisap, di situ kita masih memiliki utang yang untuk membayar utang itu sudah karena tidak ada harta yang kita bawa waktu kita meninggal. Yang kita bawa kan hanya pahala dan dosa kita. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang muflis karena utang-utang kita. Kenapa di situ? Karena yang diambil nanti pahalanya kita, yang dikurangin pahala-pahalanya kita. Yang ketiga, tidak mendapat syafaat dari Rasulullah. Ada yang tahu ceritanya? Tidak mendapat syafaat? Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat di Masjid Nabawi ya. Ada salah seorang sahabat yang meninggal, lalu minta sahabat-sahabat yang lain minta beliau disolatkan. Dan yang ditanya oleh Rasulullah pertama kali apa? Apakah dia memiliki hutang? Sahabat menjawab, ya Rasul, dia memiliki hutang. Rasul menyeru, solatkanlah oleh kalian. Jadi Rasul tidak mau menyolatkannya. Setelah itu datang lagi jenazah kedua, sahabat lagi.
Ditanya lagi seperti pertanyaan Rasul tadi. Sahabat-sahabat menjawab, ya Rasul, dia punya utang, tapi saya menjaminnya, kata salah seorang sahabat. Rasul mau menyolatkannya, tapi beberapa hari kemudian ditanya oleh Rasul sahabat yang menjamin ini, apakah sudah kau lunaskan hutangnya si Fulan? Belum ya Rasul, segera lunaskan. Datang jenazah ketiga, dia tidak punya utang, langsung Rasul menyolatkan. Di situ sudah ada gambaran kan, kalau orang punya utang, ada satu hijab yang menjadi penghalangnya dia untuk masuk surga. Yang bisa masukkan kita surga selain amalan kita juga syafaat dari Rasul kan. Senjatanya kita cuma satu sebenarnya. Karena kalau amalan-amalan kita saat ini dibandingkan dosa-dosa kita, kita mau masuk surga nggak bisa. Saya yakin saya pribadi nggak mungkin bisa. Tapi yang kita kejarkan ini syafaatnya Rasul. Nah, syafaatnya Rasul ini ada hijabnya kalau kita masih punya utang. Ini kita nggak ngomong masalah utang riba aja ya. Jadi begitu kita masih punya utang, seperti yang dicontohkan sama Rasul waktu ada sahabat yang meninggal, polanya akan sama seperti itu. Akan ada hijabnya kalau kita masih memiliki hutang. Jadi harapan kita, kita sudah tidak ada hijab lagi karena masalah hutang. Selanjutnya, hukum utang riba dalam Islam, insya Allah udah dibahas ya kemarin ya sama Ustaz Chandra. Baca aja, Allah menolak kepadaku untuk memasukkan ke dalam surga daging yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih layak untuknya. Jangan membuatmu takjub seseorang yang memperoleh harta dari cara haram. Kadang kita takjub ya, lihat orang-orang mewah banget hidupnya ya. Terus hartanya luar biasa. Tapi kan kita nggak tahu di situ. Wallahu alam, dia mendapatkannya dengan cara yang halal atau cara yang haram. Jika dia infakkan harta yang dari cara haram atau dia sedekahkan, maka tidak akan diterima. Jika ia pertahankan, maka tidak diberkahi, dan jika ia mati dan ia tinggalkan harta itu, maka akan jadi bekal dia ke neraka. Jadi kadang kita takjub, lihat dia bisa seperti ini, dia bisa seperti itu. Kita tidak tahu harta yang didapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram. Jadi fokus sama diri kita dulu. Harta yang kita dapetin ini dari cara yang halal atau haram. Karena apapun yang kita lakukan dengan harta-harta kita, ada hisapnya. Kalau harta itu halal, kalau diinfakkan atau disedekahkan kan diterima. Tapi kalau dari cara yang haram, misalnya itu juga dari riba ya. Eh, kalau nggak salah Ustadz Chandra udah bahas masalah harta status harta kalau nggak salah ya. Harta haram, harta halal ya. Di pertemuan keberapa itu di awal-awal. Nah, itu tidak akan diterima. Tapi dan kalaupun dipertahankan, tidak akan ada berkah di dalam. Dan jika ditinggalkan harta itu, maka akan jadi bekal dia ke neraka. Jadi runtut dia. Apapun yang berkaitan dengan harta itu akan jadi bahan bakarnya dia waktu di neraka. Jadi ya hati-hati dengan apapun yang kita dapatkan. Kita harus milain ini harta dari mana, ini harta eh, benar atau enggak, haram atau halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari bertransaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi bertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi
teman-teman ini sudah dapat informasi tentang riba. Jadi jangan sampai kita masuk lagi ke dalam transaksi riba karena orang yang sudah datang informasi kepadanya seneng nggak dapat informasi ini? Seneng apa susah? Seneng apa susah? Susah. Saya dulu dapat informasi pertama susah. Kalau kita mengulanginya, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Dan kemarin sudah sempat disampaikan seperti kita menantang perang kepada Allah. Tapi berita baiknya di awal ini, orang yang telah sampai kepadanya larangan, teman-teman sudah dapat informasinya ini. Dan seketika itu juga berhenti, tidak mengambil lagi apa yang sudah diambilnya dahulu, itu tetap menjadi haknya teman-teman. Perhitungannya terserah Allah. Dan insya Allah jumhur ulama sudah menyatakan yang sudah kita dapatkan dahulu sebelum informasi tentang ayat ini kita dapatkan, insya Allah itu sudah menjadi hak kita. Nanti terserah perhitungannya Allah. Jadi yang perlu ditekankan ini, orang yang mengulangin bertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Saya dapat informasi pertama 2016. Sebelum 2016 dapat informasi yang saya anggap riba itu cuma seperti bertransaksi dengan rentenir. Kalau bertransaksi dengan si abang atau si leasing, karena waktu itu titiknya lumayan banyak ya, dengan abang, dengan leasing. Jadi kalau mentok dulu nggak bisa di abang, pasti pinjamnya ke leasing, mobil disekolahin semua. Nah, yang kita anggap dulu riba itu kalau transaksinya dengan rentenir karena berlipat-lipat. Tapi kalau transaksi dengan si abang atau leasing, saya anggap bukan riba karena saya ridho, saya ikut tanda tangan dan karena hukumnya sama-sama ridho waktu itu ya. Tapi ternyata semua dianggap sama, tidak ada hukum karena sama-sama ridho dan kalau baca tafsirnya kayak di Ali Imran ayat berapa itu ya, itu sudah ditekanin lagi tuh di tafsirnya bukan karena saling-saling ridhonya, bukan karena jumlahnya, bukan karena kelipatan bunganya, bukan karena itu, tapi setiap ada penambahan nilai berapapun dari nominal yang dipinjam itu sudah masuk riba. Nah, pengertiannya seperti itu. Jadi 2016 waktu dapat informasi pertama eh, dosa paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu langsung pekan depan saya harusnya top up. Jadi 2016 kalau nggak salah bulan Agustus itu ya Bun ya. Agustus dapat informasi pertama di forum, pekan depan harusnya top up. Top upnya lumayan dari 5 ke 7M waktu itu kalau nggak salah. Dan alhamdulillah nggak jadi. Orang banknya yang bingung. Pak, ini kenapa nggak jadi ini, Pak? Belum saya sampaikan ini. Masuk neraka selamanya. Ancaman ini hanya tertuju ke yang sudah paham. Seneng nggak sudah paham sekarang? Seneng nggak? Susah ya? Susah, insya Allah. Namun tetap mengulangi bertransaksi riba, tidak ada dosa yang lebih berat melebihi dosa orang yang dimasukkan neraka selama-lamanya. Dosa yang setara dan diberlakukan seperti kepada orang kafir. Ada materi tentang dosa investasi. Di situ ada videonya tentang gimana orang kafir disiksa di neraka, dicelupkan, disiram apa panas sampai terkuliti semua, dikembalikan lagi kulitnya, disiram lagi, berulang-ulang seperti itu. Seperti itu siksanya neraka. Jadi ancaman ini hanya tertuju ke yang sudah paham.
Jadi merasa beruntung enggak? Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Alhamdulillah. Ngeri-ngeri sedap. Lalu bagaimana selanjutnya? Adakah solusinya? Life is choice. Kita mau milih kemana? Silakan dipilih. Ini uji coba pengoperasian jalan layang. Huh, gambar 2005. Mau pilih ke surga atau ke neraka? Ini, biasanya di jalan layang ini banyak polisi nih. Motor nggak boleh naik ini biasanya ini. Mau pilih surga atau neraka? Surga ya. Sepakat ya, milih surga ya. Sepakat? Apa penyebabnya? Karena mereka belum memahami hakikat tujuan hidup dengan benar. Kira-kira tujuan hidup manusia yang hakiki seperti apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kan surat Az-Zariyat ayat 56. Beribadah seperti apa? Ayo kita baca bareng-bareng surat Al-Asr. Satu, dua, tiga. Walas, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Paham ya? Perlu ditafsirkan? Jangan, nanti saya jadi ahli tafsir susah nanti. Jadi konsep beribadah seperti ini, berdasarkan surat Al-Asr. Jangan sampai kita dalam kerugian. Jadikan kita menjadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Saling menasihati supaya mentaati kebenaran. Insya Allah kita di sini semua udah dalam satu forum, kita saling menasihati. Dan supaya tetap kita sabar. Imam Syafi'i berkata, seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Jadi kalau kita mau merenungin surat Al-Asr, nanti silakan dicari ya tafsirnya surat Al-Asr. Insya Allah dari surat Al-Asr itu kita sudah cukup paham nanti tujuan hidup kita mau dibawa kemana. Jangan nyanyi loh ya. Dan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, maksud perkataan Imam Syafi'i adalah surat Al-Asr ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, berdakwah, berdaulat, dan bersabar atas semua ketetapan Allah. Jadi kita masih punya kewajiban di sini. Kewajiban kita selain beriman dan beramal soleh, kita punya kewajiban untuk berdakwah. Jadi jangan dianggap kita selesai dengan diri kita sendiri. Jangan dianggap kita selesai dengan beriman dan beramal soleh saja cukup. Jangan dianggap kita cukup sabar aja atas ketetapan Allah sudah cukup. Tapi kita punya kewajiban untuk berdakwah. Gimana caranya dakwah? Sesuai kemampuan kita. Kalau kita cuma bisa mengatakan satu kata aja, sampaikan saja. Sampaikan satu ayat yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kita bantu forum-forum dakwah. Kalau kita tidak mampu juga, yang paling lemah eh, sesuai prasangka tok aja. Tapi ya ojo ngono rek, mosok nggak mampu apa-apa. Ya, kan nggak bisa juga. Jadi selalu support apapun bentuk dakwah itu. Dakwah yang menuju kebaikan, dakwah yang menuju ke firman-firman Allah, teman-teman bisa support. Support bisa dengan hadir di majelisnya,
support dengan misalnya ada dana bisa disupport dengan infak, misalnya bisa menyediakan tempat support tempatnya, misalnya cuma bisa dengan mengundang teman-teman untuk hadir disupport dari situ. Apapun yang kita mampu untuk memperjuangkan agama Allah, itu sudah termasuk dakwah. Jadi jangan terbatas dengan orang ulama yang bisa menyampaikan di mimbar, ulama yang bisa menyampaikan ke forum. Dakwah tidak hanya terbatas di situ. Teman-teman bisa ngundang aja, teman-teman bisa ngajak aja ke dalam forum kajian, itu sudah masuk ke kategori dakwah. Jadi jangan dipersempit dengan pandangan untuk dakwah itu cuma orang-orang yang bisa mampu ngomong di depan, orang-orang yang bisa menyampaikan firman-firman Allah. Enggak hanya itu. Nah, ini salah satu kewajiban kita ya. Yuk kita berubah dari sekarang. Nah, kita masuk ke materi intinya. Udah setengah 9 ya. Prioritas pelunasan utang. Ini ada 7 titik. Teman-teman biasanya kalau utang, utang ke bank, utang ke leasing, utang ke koperasi ya. Atau kalau yang dulu punya kartu kredit, atau punya apapun itu, prioritasnya jangan sampai kebalik ya. Terutama nanti teman-teman kalau sudah mulai berusaha sendiri ya, untuk menjadi pengusaha sendiri. Prioritasnya jangan klik. Ini kita dari belakang. Prioritas yang paling terakhir KTA. KTA apa? Kartu tanda anggota. Tentara, Be. Kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan ini termasuk di dalamnya kartu kredit. Terus kredit tanpa agunan itu kayak kur itu kalau nggak salah tanpa agunan ya. Nah, ini justru ditaruh di posisi paling akhir untuk penyelesaiannya, bukan di awal. Makanya tadi kenapa saya minta fokusnya bukan ke utang, fokusnya ke masalah di bisnisnya atau masalah di kehidupan untuk yang diselesaikan duluan. Yang keenam, bank dan leasing. Justru ini di peringkat keenam, bukan di pertama. Yang kelima, yang membahayakan jiwa. Ada kan utang-utang yang sampai mengancam jiwa? Ada yang nagih sampai nodong, sampai kolektornya sampai apa? Jabel di jalan, sampai ini masih masuk yang kelima, Bang Plecit. Bang Plecit itu apa? Rentenir ya? Mindring. Oh, mindring enggak lah mindring. Yang keempat justru teman. Ya, teman. Jadi teman ini posisinya malah di atasnya bank atau leasing. Ya, benar. Nanti saya jelasin ya di akhir ya. Yang ketiga, utang ke keluarga. Yang kedua, utang ke karyawan. Saya punya utang enggak? Yang pertama, utang ke supplier. Kenapa bisa seperti ini yang kita jadikan prioritas pelunasan? Tadi udah di awal saya bilang, solusi kita bukan solusi dinyelesaikan utangnya dulu. Solusi yang kita benerin, solusi di bisnis. Solusi di bisnis, kalau hubungan kita, kadang kan teman-teman pengusaha ataupun apapun itu, yang dipikirin kan mesti ini, bank, leasing, atau yang membahayakan jiwa. Atau ini malah kartu kreditnya kadang yang jadi pikiran karena diteror. Padahal kartu kredit atau KTA sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa untuk kita. Maksudnya nggak ada pengaruh, utangnya tetap harus kita bayar ya. Tapi itu di prioritas terakhir karena dia tidak akan menyangkut dengan harta kita. Maksudnya kalau tanpa jaminan kan biasanya kita utang jaminan rumah, ini kan kita nggak ada jaminan. Nah, cuma tetap yang ditanamkan dalam diri kita, utang harus dibayar ya. Jangan sampai jadi hijabnya kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasul. Kenapa supplier harus didulukan? Karena ini bisnis kita. Kalau hubungan kita dengan supplier sudah buruk,
kita mau dapat barang dari mana? Kita mau dapat eh, alokasi barang dari mana? Kita mau jualan pakai apa kalau kita nggak ada eh, kontak dengan supplier? Paham maksudnya ya? Jadi yang sering salah, yang didulukan ini. Jadi dengan skema tadi bulan ke 24, 27 itu biasanya kita sudah rada collab, yang didulukan untuk bayar pasti bayar ini. Sama, saya dulu seperti itu. 2018 ya Pak Jun ya, yang sampai utang ke distributor itu sampai MM-an, sampai di stop ya. Saya dulu seperti itu. Yang saya fokusin di sini di 6 sama 7. 6 sama 7 fokus yang saya bayarin di situ. Bank, leasing, supplier saya tinggal. Begitu supplier ditinggal, kelimpungan, supplier stop tempo, supplier stop alokasi barang, pusing cari barang dari luar. Akhirnya nggak karu-karuan stoknya. Di 2018, 2019 itu kelihatan banget dari stok yang biasanya kisaran 7M berkurang jadi sekitar 2,5 M waktu itu. Akhirnya dengan solusi seperti itu, saya cut off semua 2019. Cut off dalam artian, Pak, saya mau menyelesaikan ini, menyelesaikan supplier. Karena saya dapat materi ini baru di 2018 akhir. Yang saya lakukan ternyata kebalik, salah. Yang kita benerin dulu di supplier. Di supplier kita bersihin dulu, Pak, saya mau menyelesaikan ini, tanggungan waktu itu sisa 1,9 kalau nggak salah. 1,9 M. Di salah satu supplier aja itu. Dan saya mau untuk orderan selanjutnya, saya nggak pakai tempo. Transaksinya cash. Ya akhirnya dengan sedikit berdarah-darah ya, bukan sedikit berdarah-darah emang ya. Jadi semua transaksi kita rubah ke transaksi cash semua. Ke supplier kita minta cash semua. Dan memang ada beberapa supplier yang akhirnya memang saya memang harus cash sekarang, Pak. Nggak bisa karena dulu eh, temponya kacau. Nah, nah itu kita berusaha cash semua. Dengan yang biasanya stok barang sampai 7M, jadi stok barang kisaran turun jadi 1,14 ya Mbak Nisya, saya lupa. Kisaran 1,4 kalau nggak salah. Jadi turunnya 5M lebih untuk stok barang. Itu muter nggak karu-karuan jadi. Jadi tiap biasanya kita order 2-3 hari sekali, ini sehari bisa 3 sampai 4 kali. Jadi saya mohon maaf untuk teman-teman gudang dan teman-teman yang kadang ngambil barang ke distributor. Itu memang cara saya untuk menyelesaikan ini. Dan alhamdulillah dengan pola seperti itu kita sehat. Dalam artian kita sudah tidak punya utang ke supplier, kalaupun ada nominalnya kecil banget karena memang ada beberapa yang memang mereka pengiriman harus kirim dulu, tidak bisa terima transferan dulu. Nah, tapi untuk secara bisnis akhirnya lebih sehat. Ya Bu Dia ya. Nah ini, jadi terus yang kedua, kenapa ke karyawan? Jadi jangan sampai kita punya utang nanti ke karyawan. Karena yang memperjuangkan bisnis kita, karyawan. Yang ketiga, keluarga. Keluarga ini supporting kita nomor satu. Jangan sampai kita jauh dari keluarga karena masalah utang. Dia yang akan support kita pertama. Teman hampir sama statusnya dengan keluarga. Nah ini baru yang 5 dan 6. Jadi jangan salah fokusnya untuk menyelesaikan ya. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4 ini dulu ya. Baru yang ini selanjutnya. Selanjutnya, nah ini rata-rata untuk perjalanan bisnis seperti ini.
kita mulai dari nol. Mulai dari titik nol, kita naik ke gold period, masa puncak. Nah, dari masa puncak ini biasanya ini mulai banyak penawaran-penawaran. Saya merasakan penawaran-penawaran di 2006. Nah, ini mulai biasanya akan gini, naik. Penawaran utang juga naik. Penawaran kerjasama juga akan naik. Tapi kalau kita salah melangkah di sini dan salah perhitungan terhadap utang-utang kita akan jatuh di sini. Kita pernah merasakan di sini di tahun 2018-2019. Kita sampai posisi bawah. Nah, kita saat ini berusaha meraih ke sini lagi, ke puncak lagi. Kita berusaha bareng-bareng untuk mengusahakan kembali ke puncak. Diamond, diamond, ya apa ya? Susah bahasa Inggris ini ya. Diamond, nah ya. Ini yang biasanya main ML ini, diamond. Nah, kalau sudah posisi di sini, jangan sampai kita ke sini. Teman-teman sudah paham di sini ya. Masalah riba, kalau sudah tahu hukumnya tapi nyemplung lagi, yang ditantang perang siapa? Allah yang ditantang perang. Kalau udah ditantang perang Allah, kita mungkin tidak hanya di sini lagi, bahkan bisa lebih rendah lagi. Kita jadi seperti keledai nanti. Sudah tahu hukumnya, menantang perang Allah, tapi tetap kita tabrak aja. Mau seperti ini? Enggak ya, kita ngejar ke sini ya. Stay di sini dan terus naik ya. Siap berusaha bersama-sama. Bismillah. Fokus untuk penyelesaian utang, kita mulai dari sibuk memantaskan diri. Gimana cara memantaskan diri? Perbaikin ibadah kita, perbaikin eh, ilmu-ilmu kita, perbanyak forum-forum, kita ikut forum-forum kajian, forum-forum menambah ilmu, forum-forum untuk memperbaikin bisnis kita. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan, monggo ikut nggak apa-apa. Jadi forum-forum kajian juga ikut, karena ini salah satu cara kita untuk memantaskan diri. Kalau kita sudah dimasukin ilmu, insya Allah ibadah kita juga akan semakin baik. Yang kedua, sibuk memperbaikin bisnis. Insya Allah teman-teman di sini sudah mulai kita setting untuk sama-sama kita memperbaikin sistem kita ya, sistem bisnis kita, sistem transaksi kita, semuanya kita perbaikin. Yang ketiga, melepas kemelekatan. Ada yang paham melepas kemelekatan seperti apa? Ini salah satu contoh ya. 2016 waktu awal eh, pertama dapat materi tentang riba, itu baru saya baru dapat mobil waktu itu. Insya Allah dapat Fortuner waktu itu ya. Dan baru 3 bulan dapat materi tentang riba, otomatis kan kita berazam. Saya dan istri berazam untuk segera lepas dari jerat riba. Yang pertama kelihatan untuk dilepas mobil ini. Baru 3 bulan dipakai dengan pertentangan dengan anak-anak dan sampai sekarang masih ditagih saya karena kenapa bukan mobil yang sedan yang dijual kok yang Fortuner yang dijual. Tapi yang saya pikirkan saat itu ini nilainya yang paling gede, ini yang bisa untuk nutup salah satu titik. Dan kadang-kadang eh, kita memiliki harta untuk melepaskannya itu demi
demi kita nutup utang, demi melepaskan riba kita, itu sesuatu yang berat. Bahkan terakhir kemarin 2019, 2020 itu, atau awal-awal pandemi, sem- sempat kita tawarkan malah rumah tinggal kita, karena pingin segera beres nih utang-utangnya. Dan eh, banyak yang berpikiran, kenapa sih kok harus sampai sefrontal itu? Kenapa sih harus se ekstrem itu untuk harus ngelepas rumah, harus ngelepas harta yang sudah kita dapat dengan susah payah? Umur kita tidak tahu kapan kita dicabut oleh Allah, kapan kita diambil oleh Allah, dan di saat kita dicabut nyawa kita oleh Allah, di situ kita masih punya utang. Apakah kita yakin yang ahli waris kita mau melunasin utang-utang kita? Yakin? Kadang ahli waris kita sudah terbebani dengan beban hidup mereka masing-masing. Jadi yang harus menyelesaikan masalah kita ya kita sendiri, bukan nanti turunan-turunan kita. Karena kesalahan yang kita buat, kesalahan karena kita tidak mau belajar dulunya, kesalahan karena kita menggampangkan masalah, kesalahan karena kita pingin instan. Bener ya? Jadi yang bisa menyelesaikan masalah ini ya kita sendiri. Kenapa harus ekstrim seperti itu? Yaitu kalau kita dicabut sewaktu-waktu, jangan sampai kita meninggalkan masalah untuk keturunan kita. Satu yang agak berat, kalau utang utang bank atau utang leasing, insya Allah ada beberapa abang atau leasing itu yang mereka pakai asuransi ya, kalau meninggal utangnya dianggap lunas. Tapi satu, kayak utang pajak itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihapuskan ternyata. Selama perusahaannya masih ada, dia akan eh, turun kepada penerusnya. Dia akan turun kepada perusahaan yang meneruskan. Jadi selama perusahaan itu masih ada, tidak pilot ya lanjut. Dan sekarang hampir semua abang dan Pak Le tidak lagi mencantumkan asuransi untuk penghapusan utang. Jadi eh, utang ini tetap akan ada selama ada ahli warisnya. Nah, masa mau kita mau menurunkan utang ke anak-anak kita? Enggak kan? Oke. Jadi lebih baik kita melepas kemelekatan terhadap harta. Toh kita dengan mencarinya masih bisa lagi. Betul enggak? Yang ini yang terakhir. Sibuk berkontribusi untuk umat. Kontribusi untuk umat itu tadi salah satunya udah saya sampaikan, support dalam dakwah. Itu kelihatannya simpel ya. Tapi saya merasakan banyak masalah yang terselesaikan dari situ. Saat-saat mentok, Allah kasih solusi yang kadang kita nggak duga. Jadi Allah eh, dengan kita memantaskan diri, dengan kita berkontribusi di jalannya Allah, dengan kita membela agama Allah, Allah kasih pembelaan kepada kita. Allah kasih bantuan kepada kita di saat-saat yang tidak terduga, di saat-saat kadang kita sudah mentok, saya sudah sering merasakan nggak mungkin bisa, nggak mungkin ini bisa eh, selesai. Ternyata Allah kasih dari jalan yang nggak diduga. Dan saya terbiasa mulai dulu itu tidak pernah menceritakan masalah ya. Bahkan sama istri pun ya paling ceritakan harus bayar segini, nominal segini. Tapi solusinya nggak pernah minta dari istri. Kira-kira gimana ya? Enggak.
masih ada apa ya, ego saya laki-laki, saya bisa, masih ada seperti itu. Tapi yang selalu saya mohon sama Allah, ya Allah ini sudah mentok, saya nggak bisa, nggak mungkin bisa bayar ini, nggak mungkin bisa untuk menyelesaikan ini. Dan Allah kasih solusi satu-satu, nggak langsung semuanya selesai, tapi satu-satu ada jalannya. Ya ini nggak sadar kita siapkan untuk dakwah, kita siapkan untuk, kan kadang-kadang eh, teman-teman kafe yang sering saya repotin ya. Terima kasih banyak. Jadi untuk forum-forum dakwah itu kadang, ayo, mumpung kita masih bisa, mumpung saya punya tempat, mumpung saya bisa support di situ, maksimalkan kemampuan kita. Jangan sampai tempat yang kita punyain ini dihisap cuma karena dari bisnisnya saja, tapi tidak ada kebaikan nanti di dalamnya. Jadi seperti itu. Terima kasih ya teman-teman sudah support dakwahnya di kafe. Insya Allah kita terus support nanti ya untuk dakwah-dakwah. Nah, berat, berat enggak? Dapat informasi berat enggak? Jika kita hijrah sendiri yang terlalu berat untuk kau rasa, maka carilah sahabat-sahabat yang mereka akan senantiasa tulus untuk membersamaimu dalam langkah menuju perbaikan. Jadi cari sahabat yang bisa satu frekuensi. Cari sahabat yang bisa support kita untuk berubah menjadi lebih baik. Bisa ya cari sahabat yang seperti itu? Solo bisa banyak. Firman itu baik itu. Ya. Oke, terakhir, membantu orang lain tidak harus dengan memberi yang dia butuhkan, tetapi dengan merubah pemikiran untuk bisa keluar dari permasalahan. Membantu orang yang memiliki utang tidak harus dengan memberi dia uang untuk melunasi utang. Rubah mindsetnya. Mindset yang tadi pikirannya solusi untuk menyelesaikan utang, perbaikin solusi untuk perbaikin bisnisnya. Karena dengan perbaikin bisnis, dia akan bisa menyelesaikan utangnya. Dan rubah mindsetnya untuk tidak berutang lagi. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya, kalau ada kesalahan itu murni dari saya, dan kalau ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan mungkin? Hmm? Ya, bukan untuk melunasi utang ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Eh, Mungkin langsung kita tutup ya. Nah, udah jam 9. Terima kasih. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya untuk teman-teman, dan selalu tanamkan keyakinan teman-teman bisa tanpa utang. Kalaupun memulai bisnis nanti bisa tanpa utang. Karena pihak bank ataupun pihak leasing tidak akan noleh kita kalau kita bisnisnya belum running. 2000 saya mulai, 2001 saya mulai, tidak ada yang lirik untuk ngasih pinjaman. Tapi begitu bisnis jalan 2006 baru mereka berdatangan. Sama dengan teman-teman sekarang. Dulu waktu belum kerja ada yang nawarin utang nggak? Nggak ada. Bang mau percaya nggak kalau kita lagi nggak punya kerjaan mau ngasih utang kita? Nggak ada. Tapi begitu punya pekerjaan ada aja yang datang nawarin utang ya. Ada ya. Sama dengan pengusaha. Pengusaha kalau mulai merintis dari awal tidak akan didatengin sama bank, tidak akan didatengin sama leasing, tidak akan didatengin sama koperasi. Tapi begitu dia kelihatan perputaran hasilnya, mereka akan berbondong-bondong datang. Jadi kuatkan
iman untuk dijauhkan dari utang. Insya Allah kita semua di sini berusaha menjadi lebih baik, berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanallah hamdika, atas wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.